Ya, oke Bapak Ibu, kita bahas ya. Kita bahas soal yang latihan tryout nomor 1 ini disusun sesuai dengan kisi-kisi ujian ya. Kisi-kisi ujian dari nomor 1 sampai dengan nomor 100. Nah, jadi ini lebih mudah karena urut sesuai dengan urutan modul. Oke, kita bahas nomor 1 ya. Nomor 1 ini soal SCM. Manajemen rantai pasok. Ada 3 level tadi kita bahas. Strategis, taktis, dan operasional. Nah, sekarang kalau seperti ini kegiatan perencanaan terpadu. Ini di level taktis atau operasional? Atau strategis? Strategis. Ya, keywordnya apa? Bapak lihat keywordnya. Ya, nih. PAKPA bermain di level apa? Level strategis. Bapak lihat PAKPA, lihatnya di mana? Lihat aja tuh kegiatan menteri. Lihat tuh kegiatan kepala dinas, lihat kegiatannya rektor. Masih ngurusi bon sama nota nggak? Ya enggak lah, itu levelnya udah level pimpinan, levelnya pengambil kebijakan. Ya, ada di level strategis. Jadi bisa jadi Bapak Ibu begini, di latihan sekarang pertanyaannya tentang strategis. Bisa jadi besok tentang taktis. Bisa jadi Bapak Ibu ada dapat soal tentang operasional. Kalau misalnya nanti ditanya Bapak Ibu, Pokja pemilihan melaksanakan tender pembangunan gedung senilai 10 miliar. Itu aktivitas pada level apa? Pokja melaksanakan tender. Itu di level apa? Operasional. Tapi kalau PPK mengendalikan kontrak, taktis. Jadi Bapak bisa bedain tiga-tiganya. Strategis, taktis, operasional. Ya, jangan sampai salah. Nah, berikutnya pemilihan. Pemilihan ini apa? Mencari rantai pasok, mencari sumber pasokan, mencari penyedia. Ini aktivitas apa? Search, mencari calon penyedia. Tender, pengadaan langsung, tunjuk langsung, purchasing, itu cara memilih penyedia. Itu aktivitas search. Berikutnya, manajemen rantai pasok. Kok Bapak Ibu harus mengenali mana hulu, mana internal, mana hilir. Tadi saya ngasih contoh rumah sakit, catering. Nah, kalau sekarang yang ditanya, ini pengadaan bibit, penyedia bibit, dinas pertanian, dan petani. Yang ditanya sekarang apa? Hulunya. Hulunya berarti ke produsen. Ya, berarti yang nomor 1, penyedia bibit. Bisa jadi yang ditanya besok internal. Kalau internal siapa? Dinas pertanian. Kalau hilir siapa? Petani. Ya. Gitu ya, kira-kira jangan sampai salah. Varian soalnya Bapak harus tahu. Berikutnya, soal tentang definisi pengadaan. Nanti Bapak Ibu dapat 1 soal. Pengadaan mulai dari mana? Identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima. Ya. Nah, bisa jadi nanti Bapak Ibu besok soalnya bukan seperti ini. Bisa jadi ditanya, siapa yang wajib menggunakan Perpres? KLPD, institusi lainnya, dan pemerintah desa. Bisa jadi besok Bapak Ibu ditanya, sumber dana apa yang wajib pakai Perpres? Nih, APBN, APBD, dan APBD desa. Ya, jadi variannya banyak. Bisa jadi soalnya soal negatif. Yang tidak, institusi yang tidak wajib pakai Perpres. Berarti yang di luar 4 ini. Ya, swasta wajib nggak? Enggak. Nah, kalau buat nanti misalnya Bapak ditanya, kementerian, lembaga, perangkat desa, yang D, swasta. Nah, berarti pilih yang swasta. Kalau ada pertanyaan negatif, ya, yang di luar dari 4 ini, ya. Oke ya, itu namanya Bapak Ibu perlu berlatih varian soal. Nomor 5, perawatan ruang rawat inap, konstruksi. Misalnya, plafonnya jebol, maka itu perlu direnovasi, perlu diperbaikan. Itu masuk pekerjaannya konstruksi. Bisa jadi besok Bapak ditanya, rumah sakit UI memerlukan tempat tidur pasien. Apaan? Barang. Rumah sakit UI memerlukan jasa cleaning service. Jasa lainnya. Rumah sakit UI memerlukan jasa desain interior. Apa? Desain interior. Konsultan. Ya, jadi nanti Bapak ditanya berdasarkan 4 varian ini. Jangan kaget gitu nanti. Kalau nanti ditanya pengadaan laptop apa? Barang. Perbaikan gedung. Konstruksi. Pengawasan bangunan, konsultan. Ya, jasa keamanan, jasa lainnya. Kayak ini nih, hotel. Masuk jenis pengadaan apa? Jasa lainnya. Ya, itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan jenis-jenis pengadaan. Jadi tiap orang nanti akan beda-beda nih berdasarkan 4 ini. Jadi supaya nanti Bapak, apaan? Barang.
klik barang. Ya, oke. Jadi Bapak harus bisa membedakan varian soalnya seperti ini, soal tentang ruang lingkup. Bab tujuannya Bapak Ibu bisa membedakan jenis-jenis pengadaan. Jangan juga kaget kalau nanti Bapak Ibu dikasih gini. Dinas Pendidikan memerlukan aplikasi komputer, beli software. Masuk kategorinya apa? Barang. Barang tak berwujud. Ya, jangan sampai salah. Nah, ini yang selalu keluar di ujian. Batasan keikutsertaan asing. Kalau di sini pertanyaannya konstruksi. Konstruksi batasannya berapa? 1 triliun. Kalau barang dan jasa lainnya? 50 miliar. Konsultan? 25 miliar. Tolong Bapak catat itu variannya. Bisa jadi kalau sekarang konstruksi, besok ditanya barang. Besok ditanya konsultan. Bapak harus tahu. Kalau di Perpres ada di pasal 63. Ya. Jadi batasan keikutsertaan usaha asing. Kalau konstruksi harus di atas 1 triliun. Barang dan jasa lainnya di atas 50 M. Konsultan di atas 25 miliar. Ya, itu nanti bisa jadi begitu variannya. Yang penting Bapak ditanya manapun mudah-mudahan bisa semua. Jangan sampai di sini bisa, begitu besok diganti pekerjaannya, jasa lainnya jadi bengong lagi. Jangan. Ya, harus bisa. Oke. Berikutnya, tujuan pengadaan. Nanti Bapak dapat 2 soal tujuan pengadaan. Tujuan pengadaan itu mana? Perusahaan industri kreatif. Nah, terus ini soal tentang TKDN. Pasal 66. Wajib menggunakan produk negeri kalau TKDN dan BMP berapa persen? 40. Ya, ingat ya tentang TKDN ya. Nanti Bapak Ibu pasti keluar soal tentang TKDN. Terus preferensi harga. Berapa? 1 miliar. Pasal 67 ini. 10. Nah, ini soal prinsip pengadaan. Nanti Bapak dapat 2 soal prinsip pengadaan. Keywordnya di soal ini apa? Nah, mengumumkan artinya membuka. Siapa orang boleh lihat anggarannya kementerian dan lembaga. Itu penerapan prinsip apa? Transparan. Ini transparan. Nomor 11, prinsip pengadaan. Keywordnya apa? Beli barang sesuai kebutuhan. Efektif. Efektif itu hasil pengadaan harus bisa dimanfaatkan. Tadi saya berulang-ulang saya bilang fungsional. Ya, oke ya, ini efektif. Berikutnya soal tentang etika. Ada Bapak nemui penawaran PT A sama PT B. Di PT A jadi komisaris, di PT B jadi direktur. Ini melanggar apa? Melanggar etika pengadaan. Nggak boleh. Ya, gugur dua-duanya. Nah, ini kalau pemiliknya sama, ini pelanggaran apa? Etika. Jadi nanti Bapak tujuan 2, kebijakan 2, prinsip 2, etika 2, dua-dua semua, ya. Oke, ini soal tentang aspek hukum. Nah, kalau Bapak dapat soal seperti ini, nah, ini apa? Administrasi negara, karena pelanggaran prosedur. Ya, kalau pelanggaran prosedur, ini melanggaran hukum administrasi negara. Sengketanya kemana? Administrasi negara. PT UN. Berikutnya, soal kelola tim persiapan. 16. Pokoknya sedang tender pengadaan alat kesehatan 2 miliar. Siapakah yang berhak menetapkan pemenang? Pokja. PA boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena di bawah 100 miliar. Oke, kita lanjut. 17. Paket konstruksi di atas 100 miliar. 150 M. Siapa yang berhak menetapkan pemenang? PA. Ya, ingat ya di Bapak di pasal 9. Barang, konstruksi, jasa lainnya di atas 100 miliar itu PA. Konsultan di atas 10 miliar. Itu kewenangannya dari PA. Ya, jadi kalau Bapak ada tender di atas 100 miliar, siapa yang berhak menetapkan pemenang? PA. PA itu menteri atau kepala dinas. Ya, itu di pasal 11 ya, poin N itu. Berikutnya, Bapak Ibu mau tender beli meja dan kursi 2 miliar. Ini masuknya usaha kecil atau non kecil? Ya, usaha kecil. Karena kecil sampai berapa? 15. Ingat tuh, kecil sampai 15. Jangan Bapak terkecoh. Ya, kurang teliti ya. Kecil sampai 15. Nomor 19, apa itu marketplace? Ada di bahan tayang. Ya, oke. 20. Apa fungsi UKPBJ? Pengelolaan pengadaan. Ya, tender ya. Oke, lanjut. Nomor 21. Penyedia udah tetapkan pemenang, mundur. Ini nggak bisa diterima. Nah, apa sanksinya?
blacklist. Menolak dan mengusulkan blacklist kepada PA-KPA. Itu 18 soal tentang materi pengantar. 18. Jadi Bapak tadi SM3, pengantar 18, 21. Lanjut, soal tentang perencanaan, identifikasi kebutuhan. Berapa jawabannya? 950. Ini matematika sederhana. 1000 dikurang 50. Harus memperhatikan barang dan jasa yang telah dimiliki. Dapat 3 soal nanti tentang perencanaan. Nah, nomor 23 ini pertanyaannya, siapa yang terlibat dalam perencanaan? Ya, siapa? PA. Siapa lagi? PPK dan tim teknis. Ya, atau nanti Bapak di ujian bisa juga dapat kalimat negatif. Pihak yang tidak terlibat. Nah, berarti bisa aja nanti A, PA-KPA, B, PPK, C, tim teknis, D, Pokja pemilihan. Kalau kalimat negatifnya, klik Pokja pemilihan. Ya, seringkali nanti Bapak dapat beberapa soal yang kalimat negatif. Oke, nomor 24. Nah, ini namanya kalimat negatif nih. Di depannya ada kata tidak. Nah, mana yang perlu diperhatikan? Berarti yang dicari yang salah. Yang salah yang mana? Jenis kontrak. Ada 6 hal yang harus diperhatikan. Ya, mulai dari efisien dan efektif dan seterusnya sampai dengan barang dan jasa yang telah dimiliki. Nah, yang nggak ada apa? Jenis kontrak. Yang tidak, ini saya sebut kalimat negatif. Berarti yang salah. Nomor 25. Nah, ini rumah sakit nih, Bapak beli alat radiologi. Basisnya berbasis apa? Kinerja. Karena teknologi canggih, komponen-komponennya masih merupakan rahasia teknologi. Nah, tentang spek nanti Bapak dapat 6. Berikutnya, komponen spek. Mutu, jumlah, waktu, pelayanan. Mutu, jumlah, waktu, pelayanan. Alpa ya. Nomor 27. Nah, komponen spek layanan yang ada. Kalau Bapak beli alat lab yang kompleks, harus ada apa? Pelatihan untuk calon operator. Ya. Oke, 28. KAK harus berisi apa? Uraian pekerjaan, waktu pelaksanaan, spek teknis jasa konsultan. 29. Hati-hati keywordnya. Keywordnya ini, spare part. Kalau Bapak beli spare part berbasis apa? Merek sama tipe. Tuh selalu keluar tuh, ingat. Mulai menyebut merek 4. Komponen, suku cadang, bagian sistem yang sudah ada, dan e-purchasing. Boleh nyebut merek. Ya, perhatikan tuh pasal 19 ayat 2. Itu pasti keluar ujian. Di sini yang ditanya suku cadang, spare part. Apa? Berbasis merek dengan tipe. Nomor 30. Nah, nomor 30. Nah, beli alat radiologi, apa komponen layanan yang harus ada? Ya, mungkin instalasi, pelatihan, uji fungsi, sertifikat kelaikan. Karena ini alat berisiko tinggi. Jadi kalau alat berisiko tinggi, garis finishnya adalah sertifikat kelaikan, SLO atau SLF. Kalau berhubungan dengan bangunan, SLF. Kalau berhubungan dengan operasi, SLO. Nanti perhatikan kalau Bapak beli barang-barang yang masuk kategori berisiko tinggi. Oke ya. Nomor 31. Ya, 31. HPS. Pasca. Berapa? 28 hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran. Ya, jangan sampai salah. 32. Tadi menyusun RAB ada 5 langkah. Pertama apa? Ngumpulin data dan informasi, survei pasar. Berikutnya, nah ini, yang tidak perlu HPS, mana? ATK 3 juta, di bawah 10 juta udah pasti kagak perlu. Gitu Pak ya. Oke. 34, kegunaan HPS, menilai kewajaran harga penawaran. 35, PPN. PPH perlu nggak? Nggak. Biaya terduga apalagi nggak perlu. Ya, salah satunya adalah PPN. Ya, ada apa namanya? Pengadaan harga barang, pengiriman, instalasi, pelatihan, yang terakhir PPN. Berikutnya 36, langkah-langkah menyusun RAB ada 5. Mana yang benar? Ya, Alpa ya. Nah, ini soal tentang pemaketan. Nanti Bapak selalu dapat biasanya sekitar 2-4 hal yang dilarang dalam pemaketan. Dilarang menggabung paket yang lokasinya berjauhan. Dilarang menggabung yang jenisnya beda. Dilarang menggabung kecil menjadi non-kecil. Dilarang memecah paket, menghindari tender.
Kalau ini, Bapak beli alat kesehatan 10 miliar, BMHP 1 miliar. Boleh nggak digabung? Enggak. Kagak boleh digabung. Kenapa? Jenisnya beda. Satu belanja aset, satu belanja habis pakai. Kagak boleh. Ya, nggak boleh nih digabung. Ini harus paketnya terpisah. Oke, berikutnya. 38. Ya, keywordnya adalah perencanaan. Ini tanggung jawabnya siapa? PAKPA. Tapi kalau nanti Bapak ditanya persiapan, jawabannya apa? PPK. Kalau di sininya diganti pemilihan, apa? Konsolidasi di tahap pemilihan. Tanggung jawabnya siapa? UKPBC. Bisa jadi Bapak soal tentang konsolidasi itu ada 3 varian. Ya, tolong Bapak teliti gitu. Diganti sedikit aja di sini, jawabannya beda. Ya, hati-hati. Ingat, perencanaan PAKPA, persiapan PPK, pemilihan UKPBC. Itu di Perpres pasal 21, ya. Berikutnya, pemaketan. Mana yang benar? Dilarang menggabung yang lokasinya berjauhan. Dilarang menggabung paket yang jenisnya beda. Coba Bapak lihat tuh. Kalau A, boleh nggak 300 juta pecah paket jadi 2, PL dua-duanya? Nggak boleh. Salah. Yang ditanya yang benar, bukan yang salah. 2 unit gedung dipisah jadi 2 karena lokasinya berjauhan. Oh, boleh nih. Karena nggak dilarang menggabung yang lokasinya berjauhan. Yang C, laptop sama meja dijadiin satu, boleh nggak? Nggak boleh. Ini jenisnya beda. Yang D, gedung pecah 2, lantai 1 PTA, lantai 2 PTB. Wah, ambruk ntar. Nggak boleh. Artinya yang benar adalah B, Bravo. Berikutnya, konsolidasi. Nah, konsolidasi strategi memecah atau menggabung. Strategi untuk menggabungkan. Untuk mendapatkan barang yang lebih efisien dan efektif. Ya Pak ya. Berikutnya, UKPBJ ada berapa bidang? 4. Ya, yang berwenang membentuk UKPBJ di Pemda. Kepala daerah. Kalau 2 bidang digabung, jadinya apa? Dan advokasi. Nah, hal yang direview. Nah, sekarang kita masuk ke pemilihan. Tentang review ada 3 soal. Nanti Bapak ditanya, what? Apa yang direview? Ya, mana yang direview? Spesifikasi teknis ataukah KK? Ada 8 hal yang harus direview. Nomor 45, how? Pertanyaannya tentang how. Kalau setelah direview, HPS-nya tidak lengkap, apa yang harus dilakukan? Boleh nggak PP Pokja langsung memperbaiki HPS? Kagak boleh. Ingat, HPS kewenangan PPK. Jadi meminta PPK memperbaiki HPS. 46. Nah, ini kalimat namanya kalimat negatif nih di depan. Ada kata tidak. Ini kalimat negatif. Yang tidak perlu direview yang mana? SK, PA, KPA. 47. Penjelasan. Tujuannya apa? Cek ombak. Itu bahasa gaulnya cek ombak. Ya, oke. 48. Nah, ini yang saya bilang tentang dokumen pemilihan. Bapak Ibu ada 13 soal. Tolong dipelajari benar-benar tentang dokumen pemilihan. Nah, pertanyaannya di sini konsultan badan usaha keywordnya. Begitu dia badan usaha, pra atau pasca? Pra. Keyword Bapak tinggal jadi ngejawab soal ini nggak, sebenarnya tracknya nggak perlu buka buku. Keywordnya apa? Badan usaha. Pra, kalau kualifikasi itu gini kuncinya. Begitu dia badan usaha, pra. Perorangan, pasca. Kalau dia pengadaan barang, komplek, pra. Sederhana, pasca. Udah keywordnya itu aja. Ya, oke. Kita lanjut. Seperti ini. Ya, ini ada pekerjaan komplek. Limbah plastik. Ini kira-kira kalau seperti ini, metode pemilihannya apa? Kalau pekerjaan yang komplek, tender. Ya, nggak mungkin ini katalog. Nggak mungkin. Kemungkinan harus tender, karena ini pekerjaan terintegrasi. Nah, nomor 50, perorangan, keywordnya. Semua konsultan perorangan, apa metode evaluasinya? Kualitas, jangan sampai salah. Semua perorangan itu kualitas. Ya, oke ya, clear ya. Nah, ini pekerjaan terintegrasi. Kadang-kadang peserta suka salah nih, mana yang 1 PL, mana 2 PL, mana 2 tahap. Kalau pekerjaannya sederhana, 1 PL. Misalnya Bapak cuma beli ATK. Beli meja kursi, itu 1 PL. Tapi kalau Bapak ada pekerjaan tidak sederhana dan tidak kompleks, mungkin bangun gedung 5 lantai, itu tidak sederhana. Pakai 2 PL. Tapi kalau Bapak bangun gedung 30 lantai, design and build,
Itu pasti 2 tahap. Di keywordnya lihat tuh, di keywordnya terintegrasi. Terintegrasi itu pasti kompleks. DB, IT Solution, EPC. EPC itu contohnya apa? Tuh Bapak lihat kereta cepat Indonesia-Cina tuh. Itu EPC contohnya. Nah tuh Bapak lihat tuh di depan tuh, proyek MRT, Mass Rapid Transport. Itu EPC. Kalau pekerjaannya EPC pasti kompleks. Ya, pasti pakai apa? 2 tahap. Nomor 52, barangnya ada di katalog. Nah, kalau e-katalog itu nama metodenya apa? E-purchasing, electronic purchase, beli, pembelian secara elektronik. Nomor 50, sistem nilai. Ini selalu keluar di ujian. Berapa bobot yang benar? Teknisnya 60, harga 40. Jangan juga terkecoh kalau nanti diganti 70-30 bisa nggak? Bisa. Teknis 60-70, harga 30-40. Jangan sampai salah. Itu batas minimal, batas maksimal. Ya, jangan sampai salah. Ingat, sistem nilai itu di ujian itu selalu keluar modelnya 2. 1 ditanya bobotnya kayak gini. Yang kedua, biasanya nanti Bapak selalu ditanya pemakaiannya. Kalau Bapak ditanya misalnya, Dinas Perumahan Kota A akan melaksanakan pekerjaan DB, Design and Build, pembangunan rusunawa sendi tinggi 30 lantai. Pekerjaannya terintegrasi. Berarti pakai metode evaluasinya apa? Sistem nilai. Ya, sistem nilai dipakai hanya untuk pekerjaan kompleks. Ya, jadi metode evaluasi barang konstruksi itu Bapak selalu ditanya 2 di ujian. Sistem nilai dan harga terendah. Kalau pekerjaannya sederhana apa? Harga terendah. Pekerjaannya kompleks, nilai. Sistem nilai. Ya, itu nanti Bapak jangan sampai. Nanti Bapak di soal ditanya lagi. Pokja akan melaksanakan tender pengadaan ATK 2 miliar. Kompleks apa sederhana? Sederhana. Apa metode evaluasi yang paling tepat? Harga terendah. Ya, jangan sampai Bapak ketukar gitu ya. Kalau sekarang ditanya bobotnya. Nah ini, tender pertama gagal, yang kedua gagal. Apa yang harus dilakukan? Minta rekomendasi KPA untuk penunjukan langsung. Berikutnya, Pokja mau tender pekerjaan kompleks. Nih, tender pekerjaan kompleks. Kira pakai apa? 2 tahap. Kadang-kadang di soal itu Bapak cukup bermain logika. Susah apa enggak ngerjainnya? Susah. Oh, ini pasti kompleks. Oke ya, kita lanjut. Nah, kayak ini nih. Ini soal yang hanya bermain logika aja, kagak perlu buka modul, buka perpres, nggak perlu. Bapak mau memilih konsultan perorangan. Nilainya 150 juta. Itu kira-kira metodenya apa? Sampai dengan 100 apa metodenya? PL. Kalau di atas 100 apa? Seleksi. Ya, jangan sampai salah. Nah, kayak ini juga nih. Cuman mau tender perlengkapan kantor, beli meja, beli kursi. Apa metode yang paling tepat? Bapak tinggal di kepala Bapak tinggal berpikir logika. Ini beli meja sama kursi gampang apa susah pekerjaannya? Risikonya gampang apa tinggi apa sederhana? Oh, ini pekerjaannya mudah, gampang. Risikonya kecil, sederhana. Berarti pakai apa? Harga terendah. Jadi sebenarnya banyak soal yang Bapak hanya pakai logika aja. Berikutnya, konsultan pengawasan. Pengawasan itu kerjaannya apaan? Ngawasi pelaksanaan pekerjaan. Dia pekerjaan yang masuk kategori standar dan rutin. Pakai metodenya apa? Biaya terendah. Ya, biaya terendah. Nah, ini soal logika. Beli ATK 500 juta. Pakai 1 file apa 2 file? 1. Kenapa? Gampang pekerjaannya, sederhana. Cuman dia ngirim kertas berapa kardus, tinggal dihitung berapa. Oh, udah selesai. Perlu nggak diinstal? Nggak perlu. Perlu nggak diuji? Nggak perlu. Perlu nggak sertifikat kelaikan? Nggak perlu. Karena pekerjaannya gampang. Plug and play. Tinggal buka kardus, udah bisa dipakai. Nomor 60. Nah, 60. Ya. Ini Bapak nanti di materi pemilihan, itu ada kelompok penyedia, ada 3 kategori. Approved suppliers, preferred suppliers, dan emergency suppliers. Approved supplier itu penyedianya mampu tapi belum pengalaman. Ibarat ke anak kuliah baru lulus nih, baru wisuda. Mampu tapi belum pengalaman. Itu namanya approved. Mampu udah pengalaman, udah punya jam terbang. Namanya preferred. Nah, kalau yang ini apa nih? Dan telah menyelesaikan. Berarti preferred. Artinya udah punya pengalaman. Nah, kalau yang ini belum pengalaman. Jangan ketukar ya. Itu 3-3-nya tuh keluar. Approved, preferred, emergency. Itu 3-3-nya keluar di ujian. Jangan sampai salah gitu. Kalau ini apa? Approved. Kalau ini apa? Emergency. Wah, udah di kepala bawah. Oh, darurat ini. Oh, berarti emergency nih. Emergency suppliers. 63. Ya, yang tidak perlu dinego. Metode evaluasi. Itu nggak perlu dinego.
64, wakil penyedia. Wakil penyedia siapa? Kalau Bapak mau nego dengan penyedia, siapa wakil penyedia yang Bapak undang? Direktur. Ya. 65, apa tujuan nego? Meyakinkan kejelasan substansi. 66, nah, kata kuncinya Bapak udah tahu nih, kondisinya darurat. Apa metodenya? Penunjukan penyedia. 67, beli patung. Kira-kira pakai metode apa nih Bapak? Beli lukisan, beli patung, beli benda seni, karya seni. PBJ dikecualikan. Ya, dikecualikan. Nah, terus nih BLUD. Mengikuti pedoman apa? Pedoman pimpinan BLUD. 69. Jenis kontrak nih, tadi barusan belajar nih. Keywordnya apa? Di soal. Output. Apa udah? Kalau output apa? Lamsam. Terus, pekerjaannya kompleks. Nah, ini pakai jenis kontrak apa? EPC. Putar kunci. 71. Nah, jaminan pelaksanaan. Berapa nilai jaminannya? Penawarannya di atas atau di bawah 80? Di bawah. Kalau di bawah 80 berapa? 5% kali HPS. Nah, ini bentuk kontrak. Beli barang 15 juta. Kira-kira kontraknya apa? Kwitansi. Ini nanti Bapak di ujian cuma diganti angka-angka ini loh Pak. Dapat tapi di angka. Diganti. Misalnya, kalau 3 juta apa? Bon, nota. 15 kwitansi. Kalau diganti 150 juta SPK. Gitu ya, jangan sampai nanti Bapak diganti angkanya diubah dikit jadi salah. Jangan sampai salah. Variannya begitu ya. Nah, ini tentang uang muka. Nilai kontraknya 175. Berapa uang mukanya? 50. 74. Jaminan. Penawarannya di atas 80. Berapa? 5% dari nilai kontrak. 75. Nah, penyesuaian harga pada bulan ke-13. Berikutnya, beli ambulan lewat katalog, purchasing. Apa bentuk kontraknya? Surat pesanan. Nah, tadi yang saya bilang ini kalimat negatif. Yang kagak boleh jadi pejabat penandatangan kontrak siapa? Pejabat pengadaan. 78. Bapak Ibu mau beli alat radiologi. Siapa yang bantu PPK? Meriksa dan nguji. Ahli. 79. Urusan administrasi. Ini kerjaannya tim pendukung. Nomor 80. Ya, 80. Speknya discontinue. Apa yang harus Bapak lakukan? Addendum. Nanti Bapak ditanya tentang addendum dan ditanya tentang keterlambatan. Dapat tuh 2 soal. Nah, berikutnya. Ini kondisi keterlambat. Pekerjaan terlambat. PPK sudah mengeluarkan SP2. Bisa nggak langsung diputus? Kagak boleh, harus sampai SP3 dulu. Bapak harus nahan napas, nahan sabar, karena baru SP2. Berarti apa? Ngeluarin SP3. Jangan langsung putus, ya. Jawabannya apa, C? Berikutnya, nah, apa yang dilakukan PPK sebelum serah terima? Menugaskan tenaga ahli untuk meriksa dan nguji. Nanti Bapak 2 soal tentang serah terima, ya. Hasil pemeriksaannya spek nggak sesuai spek, apa yang harus Bapak lakukan? Bisa minta mengganti atau memperbaiki. Jangan diterima intinya gitu. Nah, nomor 84. Nah, penilaian kinerja tadi ada 4 aspek. Nilai kualitas dan kuantitas, biaya, waktu, dan pelayanan. Mana yang benar? Charlie. 85. Siapa yang menilai? PPK. 86. Ini soal gampang, tapi jangan sampai salah. Jadi nama penyedia itu nama pemilik toko, ya, nama tokonya. 87, beli ATK 5 juta, belum termasuk pajak. Berapa nilai yang ditulis? 5 juta tambahin 11%. 5.550.000. Ini ditanya tentang nota bon. Besok mungkin ujian ditanya tentang kwitansi. Jangan sampai salah, ya. 88, risiko dalam menyusun spek. Speknya nggak ada di pasaran. Ini salah resikonya, makanya perlu dicek. 88, barang nggak ada di pasaran. 89, data informasi yang diperlukan untuk menyusun spek. Data identifikasi kebutuhan. 90, nah ini soal tentang membedakan paket-paket yang bisa disuakelolakan. Mana yang bisa disuakelolakan? Itu ada 4 paket. Pengadaan lab bisa nggak? Kagak bisa. Kajian strategi bisa. Alkes nggak bisa. Berarti pelatihan bisa. Berarti yang bisa disuarakan yang mana? 2 dan 4.
Ya, Bapak Ibu harus bisa membedakan paket yang bisa diswakelolakan. Berikutnya, nah, Bapak Ibu diangkat jadi anggota tim persiapan swakelola tipe 2. Apa yang akan Bapak Ibu kerjakan? Mana yang betul? Menyusun rencana kegiatan. 92. Ini tipe berapa nih? Dinas Kesehatan dengan ID tipe 3. Nah, sekarang Bapak ditanya, siapa yang netapin SK timnya? B. Tim persiapan pengawas kepala dinas. Tim pelaksana pimpinan ID. Ya, jangan sampai salah. Kalau nanti Bapak ditanyanya bukan ID, ditanyanya dengan kelompok masyarakat. Berarti tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas oleh ketua kelompok masyarakat. Nah, jadi Bapak langkah pertama kalau swakelola itu tetapkan tipenya dulu. Dari tipe baru Bapak Ibu bisa jawab. Ya, oke. Kita lanjut. 93. Swakelola tipe 1. Nah, berarti ini berapa nih tenaga ahli yang boleh terlibat? 50. 94. Kemenkes swakelola dengan BRIN. Berarti dana dari Kemenkes ditransfer ke BRIN. Berarti pengadaannya mengikuti aturan mana? Pengadaan barang dan jasa pemerintah. 95. Mana kegiatan yang kira-kira bisa dilaksanakan swakelola oleh Kemdikbud? Ini logika aja. Mana yang bisa? Kajian. Oke, Charlie. 96. Ada perubahan kondisi lapangan. Apa yang harus dilakukan? Dendu. 97. Tim pelaksana, apa tugasnya? Ini tim pengawas. Tim pengawas. Tadi ada 3 aspek yang diawasi. Administrasi, teknis, keuangan. Oke, 98. Tahapan yang harus diawasi. Mulai dari mana sampai dengan mana? Persiapan sampai serah terima. Risiko dalam penetapan tipe swakelola. Kesalahan dalam penetapan tipe. Nah, yang terakhir, sebelum serah terima, PPK perlu data apa? Berita acara pemeriksaan. Dari hasil berita acara itu dapat disimpulkan pekerjaan selesai atau tidak. Gitu ya Pak ya? Ya, tolong. Nanti Bapak Ibu baca-baca lagi ya. Baca-baca lagi. Kalau sekarang Bapak latihannya diurut sesuai kisi-kisi ujian. Kalau sekarang.